Ini adalah iQOO 15R, smartphone iQOO pertama di Indonesia untuk awal tahun 2026 dan harganya nanti ya, menarik kok. SoC-nya baru pakai Snapdragon 8 Gen 5. Lihat nih performanya, dipakai main game berat gini bisa mulus lancar. Selain SoC utama, ada chip gaming khusus supercomputing chip Q2 yang punya beragam fitur penunjang gaming juga. Layar juga cakep, pakai 1,5K 144Hz AMOLED iCare display. Desainnya terbilang ringkas ya dan cukup nyaman digenggam pakai satu tangan. Walaupun ringkas, baterainya ekstra besar, 7600 mAh Blue Volt battery, dan dia udah pakai Origin OS 6, kekinian banget ya. Oke, langsung aja kita bahas iQOO 15R. iQOO 15R ini adalah smartphone pertama dari iQOO untuk pasar Indonesia di tahun 2026. Menurut iQOO, smartphone ini diposisikan sebagai flagship killer, tepat di bawah iQOO 15 dengan fokus utama di performa dan kemampuan baterainya. Tapi tenang, kelebihan dia bukan cuma itu doang. Ada banyak hal yang menarik yang kami temukan di smartphone yang satu ini. Mari kita bahas mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit iQOO 15R plus screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada chargernya. Ini adalah charger 100 watt flash charge. Lalu tentunya sini ada kabel USB-C to C, soft case transparan, SIM ejector, dan paket dokumen. Secara penampilan, smartphone ini mengusung desain yang identik dengan smartphone iQOO kelas atas dengan desain modul kamera yang iQOO banget gini ya. Bodi belakang dan frame sendiri mengusung gaya flat dengan tepian sudut yang melengkung. Ada dua opsi warna yang tersedia. Ada 8-bit silver, yang satu ini desainnya pakai pola kotak-kotak seperti ini ya. Lalu ada carbon black. Nah, ini desainnya hitam polos. Untuk frame, dua-duanya itu sama-sama menggunakan bahan metal. Tapi kalau untuk bodi belakang agak beda nih. Kalau yang varian 8-bit silver, bodi belakangnya itu pakai bahan glass. Sedangkan untuk varian carbon, bodi belakang itu pakai bahan fiberglass. Nah, untuk dimensinya, 8-bit silver itu adalah 157,6 x 74,4 x 8,1 mm. Kalau yang carbon black itu 157,6 x 74,4 x 7,9 mm. Jadi sedikit lebih tipis ya. Nah, untuk bobotnya, untuk yang 8-bit silver itu klaimnya iQOO adalah 206 gram. Kalau kita timbang itu tepatnya ada di 209 gram. Itu mungkin screen protectornya ya. Untuk carbon black itu 202 gram. Sayangnya kita nggak pegang yang carbon black, jadi kita nggak bisa timbang berat aslinya berapa. Ini memang bukan yang super tipis dan ringan, tapi mengingat baterai 7600 mAh, ini masih tergolong sangat-sangat wajar. Lalu, smartphone ini memiliki form factor yang terbilang ringkas, membuatnya cukup nyaman digenggam dengan satu tangan. Selain itu, penggunaan bahan kaca di bodi belakang, plus frame berbahan metal di smartphone ini juga membuatnya terasa premium dan solid. Terkait ketahanan bodi, dia punya IP rating di IP68 dan IP69. Jadi kalau nggak sengaja kecemplung atau kesemprot air yang kencang juga harusnya masih aman. Tapi ingat ya, jangan disengajain ya. IP rating di sini lebih untuk jaga-jaga aja, sekaligus mencegah smartphone ini nggak cepat rusak kalau nggak sengaja kecebur atau kesiram air ya. Nah, sekarang kita lihat sekeliling bodinya. Di kanan ada tombol power, tombol volume up and down, dan ada dua garis antena. Di atas ada mikrofon, grill speaker bagian atas, dan dua garis antena. Di kiri hanya ada dua garis antena saja. Di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa dukungan micro SD. Lalu ada port USB-C dan ada grill speaker bagian bawah. Kelihatan ya, ada dual speaker di smartphone ini. Kualitas sendiri udah terbilang baik ya, dengan treble dan mid yang cenderung dominan. Bassnya cukup terasa, walaupun ya bukan yang mendentum gitu ya. Sedangkan untuk volume suara yang dihasilkan itu sudah terasa lantang di sini. Secara umum, kualitas suara yang dihasilkan sudah mencukupi, bukan yang luar biasa hebat, tapi udah memadai untuk berbagai kebutuhan. Nah, dengar-dengar sih pengguna iQOO tuh lagi heboh ya, karena ada update software yang bisa meningkatkan kualitas speaker. Mungkin untuk yang iQOO 15R ini masih nunggu antrian update kali ya. Nah, siapa tahu jadi lebih bagus lagi. Oke, sekarang sisi depannya. Ini adalah layar 6,59 inci. Iya, nggak terlalu besar ya. Dengan AMOLED iCare display. iQOO menyebutkan kalau resolusinya adalah 1,5K, tepatnya 2750 x 1260 pixel. Dan ini bisa diturunkan ke Full HD Plus kalau dibutuhkan. Untuk refresh rate-nya adalah 144Hz adaptif. Bisa turun ke 60Hz kalau tidak ada aktivitas di layar. Secara standar, refresh rate itu hanya berjalan sampai 120Hz, baik di home screen, menu setting, dan beberapa aplikasi. Refresh rate 144Hz sendiri baru dirasakan di aplikasi tertentu, seperti aplikasi benchmark, seperti 3D Mark, Antutu, dan Geekbench. Selain itu, refresh rate native 144Hz juga bisa dirasakan di game Mobile Legends. Nah, untuk touch sampling rate ini diklaim bisa mencapai 300Hz. Instant touch sampling rate-nya itu diklaim bisa mencapai 3200Hz. Saat dicoba, respons layarnya udah responsif ya. Mau dipakai buat scrolling, main game, nggak ada masalah. Nggak kerasa ada ngelek-ngeleknya. Untuk brightness, dalam kondisi indoor dia bisa mencapai 603 nits. Untuk simulasi outdoor, itu maksimumnya bisa mencapai 1553 nits. Tinggi ya nih ya. Nah, untuk minimum brightness diklaim bisa
bisa mencapai 1 nits. Caranya gimana nih? Cukup aktifkan fitur extra dim di control center saja. Ketika diaktifkan, layarnya memang jadi terasa sangat gelap. Ini harusnya bikin layar smartphone jadi lebih nyaman dipakai dalam kondisi yang gelap-gelapan ya. Nah, terdapat 3 mode pilihan warna yang disediakan di sini, yaitu ada natural, professional, dan bright. Untuk mode natural itu warnanya diatur hampir mendekati 100% DCI-P3, baik untuk gamut coverage maupun gamut volume. Nah, kalau dipakai untuk ngedit, kami sarankan pakai mode professional karena di sini warna layar diarahkan ke 100% sRGB. Sementara kalau mau warna layarnya lebih keluar lagi, kita bisa atur ke mode bright. Di mode ini warna layar cenderung dilepas, bahkan gamut volumenya itu bisa melebihi 100% DCI-P3. Nah, untuk bezelnya ini udah terbilang tipis ya dan simetris di keempat sisinya. Lalu di balik layarnya ini terdapat sensor ultrasonic fingerprint. Wah, ini mah canggih ya, udah kayak flagship beneran nih ya. Posisinya agak ke tengah seperti ini yang buat jempol kita lebih mudah menjangkau area sensor fingerprint. Selain itu, respon sensor membaca sidik jari juga cepat di sini ya. Nggak terasa ada jedanya yang satu ini. Nah, karena ini ultrasonic, ketika jari lagi basah sekalipun, fingerprint itu masih bisa terbaca dengan baik ya. Dan bisa dibilang dari semua smartphone yang ada saat ini, iQOO 15R ini adalah smartphone paling terjangkau yang pakai ultrasonic fingerprint. Biasanya kan yang lain masih pada pakai yang versi optical ya. Nah, untuk kamera sekarang kita lihat ya, di bagian atas layar terdapat earpiece dan kamera depan 32 megapiksel. Sensornya pakai Galaxy Core GC32E1. Sensornya juga yang dipakai di iQOO 15. Bukannya f2.2, field of view 90 derajat, lumayan lebar ya. Dan ini fixed focus. Perekaman video tapi sampai 4K 60 fps. Luar biasa nih ya. Beralih ke sisi belakang. Di sini ada setup dual kamera yang diposisikan secara horizontal. Yang pertama adalah 50 megapiksel main camera. Ini sensornya adalah Sony Lithia 700V. Ukurannya 1/1,56 inci. Bukaannya f1.88. Tentunya ada optical image stabilizer dan perekaman video lagi-lagi 4K 60 fps. Di sebelahnya ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Sensornya OmniVision 81f. Ukurannya 1/4 inci. Oh, ini gede juga. Bukaannya f2.2. Sayangnya perekaman video untuk yang satu ini cuma mentok di 1080p 30 fps saja. Nah, di sisi kanan modul kamera terdapat LED flash serta infrared blaster yang ditempatkan di area LED flash. Nah, untuk kemampuan kameranya, iQOO mengklaim kalau kamera smartphone ini sudah dituning menggunakan NICE algorithms. NICE atau NICE di sini adalah singkatan dari Neural Image Computing Engine. Singkatnya, NICE algorithms itu bakal memproses dan meningkatkan kualitas foto yang ditangkap. Nanti kita lihat hasilnya di pengujian kamera ya. Nah, untuk fitur-fitur ekstra ada banyak di sini. Bisa kalian cek di menu kameranya ini ya. Ini ada banyak lah. Ini iQOO banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 5. Ini adalah SoC baru dari Qualcomm yang diperkenalkan di September 2025. SoC ini sendiri diposisikan di bawah 8 Elite Gen 5. Tapi ini bukan berarti dia SoC yang lemot ya. Ini masih kategori SoC kelas atas ya. Namanya juga seri 8. Nah, selain SoC utama, smartphone juga dilengkapi dengan Super Computing Chip Q2. Menurut iQOO, chip yang satu ini dirancang khusus untuk meningkatkan performa saat bermain game. Dengan menggunakan Super Computing Chip Q2, diklaim game yang dimainkan itu bakal terlihat lebih tajam berkat fitur Q2 Self-Developed Super Sampling. Selain itu, frame rate game yang awalnya cuma jalan di 60 fps atau 120 fps itu bisa ditingkatkan lagi hingga 144 fps berkat fitur Super Frame Rate. Nah, untuk dukungan gamenya bisa kita lihat ya, sudah mulai banyak game-game populer yang mendukung kedua fitur tersebut. Nanti kita akan lihat lebih lanjut kemampuan chip Q2 ini dalam pengujian gaming. Oke, lanjut lagi. Untuk unit yang kita uji ini, RAM-nya ada di 12GB LPDDR5X dengan storage 512GB UFS 4.1. Ada lagi yang opsi lain ya, ada yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB dan ada yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB. Untuk baterai seperti dibahas tadi, 7600 mAh Blue Volt battery. Untuk charging 100 watt flash charge. Bypass charging tersedia dong di sini. Cukup aktifkan lewat menu settings atau melalui overlay game tools. Menarik ya, bypass charging di sini nggak cuma bisa dipakai buat main game aja. Jadi kita bisa pakai fitur ini untuk kebutuhan yang lain. Contohnya mau live streaming berjam-jam gitu ya, bisa pakai bypass charging. Untuk sensor, wah ini sih lengkap ya. Ini sensor-sensornya ala flagship banget. Untuk gyro tentunya hardware ya di sini. Untuk cooling system, dia pakai 6.5K VC cooling system. Sistem ini disebut memiliki area vapor chamber 6.500 mm persegi serta graphite cooling area seluas 10.000 mm persegi lebih. Ini diklaim
diklaim bisa menurunkan suhu CPU hingga 15 derajat Celcius. Bukan CPU jadi 15 derajat Celcius ya, tapi turun 15 derajat Celcius maksudnya. Untuk konektivitas ya, tentunya ini 5G, 2G, 3G, 4G bisa semuanya. Sayangnya di sini belum ada dukungan eSIM. Wi-Fi-nya tapi udah Wi-Fi 7, Bluetooth versi 6. Bluetooth codecnya ada SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, dan LDAC juga ada. NFC tentunya ada dan ini NFC multifunction. USB OTG tersedia. Nah, untuk display output sayangnya ini belum bisa. Untuk fitur keamanan tentunya dia udah pakai tadi ultrasonic fingerprint sensor dan face unlock juga ya. Untuk OS dia pakai Origin OS 6 berbasis Android 16. Nah, untuk update, iQOO menjanjikan 4 kali update Android serta 6 tahun security update. Menurut kami Origin OS 6 ini hadir dengan beberapa perubahan visual bila dibandingkan dengan Vantage OS sebelumnya. Perubahan sendiri terasa di beberapa elemen UI, mulai dari panel notifikasi, kontrol setting, penggunaan font, hingga tampilan menu settings. Nah, kalau untuk iklan, maaf, kami nggak nemu iklan di sini. Kalaupun ada, itu biasanya berbentuk penawaran dari app market bawaan dalam bentuk notifikasi aja. Kalau notifikasi kan kita bisa nonaktifkan dengan mudah ya. Nah, lalu di sini terdapat beberapa fitur khas Origin OS yang disematkan. Pertama, ada Origin Island ya. Fitur ini bisa dipakai untuk menampilkan notifikasi cepat di area punch hole. iQOO menyebut kalau dukungan Origin Island itu akan hadir di lebih banyak aplikasi termasuk aplikasi lokal buatan Indonesia. Selain untuk menampilkan notifikasi, fitur ini juga bisa dipakai untuk sharing file antar aplikasi. Misalnya nih, kita mau share foto kita ke sosmed, kita cukup tahan foto yang ingin diupload, lalu arahkan foto itu ke area punch hole. Nanti akan muncul opsi sharing di Origin Island yang bisa dipilih. Pilih sosial media yang diinginkan dan dia akan dikirim ke sosial media tersebut. Berikutnya ada Flipkart. Dengan fitur ini, wallpaper lock screen kita bisa berubah-ubah menyesuaikan kemiringan dari smartphone kita. Lalu ada Vivo Office Kit. Dengan yang satu ini, smartphone iQOO kita bisa terhubung dan berkolaborasi ke perangkat lain seperti PC Windows atau bahkan produk Apple seperti Mac atau iPad. Nah, untuk fitur AI ada beberapa juga di sini ya, seperti AI Subtitles, AI Eraser, AI Live Call Translation, AI Album Search, AI Summarization, dan lain sebagainya. Fitur AI dari Google seperti Gemini dan Circle to Search tentunya tersedia di sini. Lalu ada lagi beberapa fitur produktivitas yang disematkan di sini. Ada Doc Master. Nah, di sini kita bisa convert PDF ke PPT atau sebaliknya. Ada AI Caption. Ini bisa dipakai untuk menampilkan subtitle secara otomatis saat meeting atau lagi nonton video. Kemudian terdapat beberapa fitur AI creation di aplikasi Notes. Ada AI Summary, ini bisa dipakai untuk memberikan ringkasan dari notes yang tersimpan. Lalu ada AI Polish, ini bisa dipakai untuk memperbaiki tulisan kita supaya lebih rapih aja gitu ya. Lalu ada lagi beberapa fitur AI lain seperti AI Shorten, AI Extend, hingga Revise Grammar juga ada di sini. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performanya. Nah, supaya performanya maksimal, kita atur dulu mode performanya ke Monster Mode di menu Settings. Kita lihat langsung ya. Antutu 10 Monster Mode tanpa kipas 2,43 jutaan. Antutu 10 dengan Monster Mode dan dikipasin dapat 2,48 jutaan. Antutu 11 dengan Monster Mode tanpa kipas 3,1 jutaan. Antutu 11 pakai Monster Mode plus kipas itu 3,2 jutaan. Lanjut ke Geekbench 6 ya. Kalau kita pakai Monster Mode tanpa kipas single core 2857, untuk multicore 9195. Lalu untuk Geekbench 6 Monster Mode plus dikipasin itu single core-nya di 2897 dan multicore-nya itu di 9306 ya. Terlihat ya kalau performa dari 8 Gen 5 di smartphone ini udah kencang banget. Kurang lebih udah mendekati performanya sedang dengan 8 Elite yang jadi SoC terkencang Qualcomm di tahun 2024-2025 dan sampai sekarang masih tetap kencang juga tuh ya. Ini bersaing nih. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 grafik skornya dengan Monster Mode tanpa kipas adalah 33.903, dengan Monster Mode dan dikipasin dapatnya 34.455. Lalu untuk Trimax Solar Bay dia dapat 36 fps. Ini yang untuk ray tracing itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Trimax Wildlife Stress Test untuk lihat konsistensi performanya. Tanpa dikipasin ya, highest score-nya adalah 19.560, lowest score-nya 9.918. Stability jadi 50,7%. Sekarang kalau dikipasin, highest score-nya di 19.950, lowest score-nya ada di 12.445. Jadi stability-nya naik sedikit ke 62,4%. Ya, walaupun udah diuji di ruangan yang ber-AC ya dengan suhu 25 derajat Celcius plus dikipasin, sayangnya stability-nya masih belum nyentuh 90% ke atas.
Sepertinya performa smartphone ini benar-benar dilepas ya sama iQOO. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Lagi-lagi supaya maksimal kita aktifkan Monster Mode terlebih dahulu, plus kita atur refresh rate-nya ke high di menu settings, atau bisa juga lewat overlay game tools seperti yang satu ini. Oke, kita mulai dari Subway Surfers. Karena refresh rate udah diatur ke high, game ini langsung berjalan mulus dan lancar di 120 fps. Untuk Mobile Legends, setting frame rate kebuka nih sampai ke ultra. Biasanya ultra di HP lain tuh 120 fps kan? Nah, kalau di sini ternyata ultranya bisa nyampe 144 fps. Dan ini setting native in-game-nya ya, bukan setting akal-akalan ya. Ini bukan pakai setting super frame rate-nya iQOO. Saat dicoba pun frame rate-nya ternyata bisa mencapai 144 fps mulus lancar, baik saat jalan-jalan maupun lagi battle. Ternyata udah keentengan ya game ini untuk SoC yang sekencang ini. Lanjut ke PUBG Mobile, di setting smooth opsi frame rate yang terbuka itu bisa nyampe ultra extreme atau 120 fps. Dipakai main satu match, frame rate yang didapat itu bisa 120 fps lancar ya. Untuk gyro aiming gimana? Ya mulus lancar dong. Namanya juga pakai hardware gyro di sini. Lanjut ke Genshin Impact. Kita setting langsung highest 60 aja. Hasilnya ya 60 fps lancar di sini. Bahkan kelancaran ini bisa dipertahankan terus-terusan selama 30 menit pengujian. Setelah setengah jam kita lihat titik terpanas di bodi belakang ada di bukan 40 derajat Celcius, ini cuma 36 derajat Celcius, tepatnya di dekat modul kamera. Untuk sisi lainnya ada di kisaran 32 sampai 35 derajat Celcius. Kalau di sisi depan titik terpanas terletak di sisi kiri atas layar dengan suhu maksimum lagi-lagi cuma di 36 derajat Celcius. Untuk suhu sisi lainnya ada di 35 sampai 36 derajat Celcius. Kelihatan ya, tanpa kipas pendingin pun hasilnya udah stabil banget. Buat ranking sih udah langsung S+ ya, bahkan tanpa kipas nih. Kenceng dan adem dan stabil yang satu ini. Karena 60 fps kelihatan udah kentengan. Bagaimana kalau kita naikkan frame rate-nya? Nah, emangnya bisa? Ya, kita coba aktifkan fitur super frame rate lewat overlay game tools ya. Ketika diaktifkan, game yang awalnya jalan 60 fps ini bisa terasa seperti jalan di atas 60 fps. Dari frame rate kantor juga menunjukkan bahwa game ini jalan di 144 fps selama setengah jam tanpa frame drop, mulus dan lancar. Kita coba tunjukin pakai slow motion di sini supaya lebih jelas ya. Kelihatan bedanya antara pakai 60 fps native dan kalau kita pakai 144 fps yang cenderung interpolasi ini. Pergerakan gambar tuh jadi terasa lebih mulus. Kalau dilihat langsung pakai mata sih kelihatan ya efeknya ya. Tapi kalau di rekaman video ini emang agak susah ya. Nah, bagaimana dengan suhunya? Dengan mode super frame rate selama setengah jam, suhu layar itu dari kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Lagi-lagi nggak nyampe 40. Sementara sisi belakangnya juga tidak nyampe 40, cuma di 37 derajat Celcius. Frame rate naik signifikan, tapi suhu masih terjaga dengan baik. Ini mantep banget. Tapi kami nggak bosan-bosan mengingatkan ya, kalau memang mau dipakai berjam-jam banget ya, lebih baik pakai pendingin ekstra, akan lebih sehat lagi untuk smartphone-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba fitur Super Resolution. Kita coba bandingkan hasil screenshot dengan menggunakan Super Resolution dengan tanpa Super Resolution untuk lihat perbedaan kualitas gambarnya. Di sini terlihat ya, kalau pakai Super Resolution, gambar yang dihasilkan memang lebih tajam ya di sini. Menariknya, fitur Super Resolution di sini tetap bisa dipakai meskipun setting grafik diatur ke highest. Agak beda ya dengan iQOO 15 kemarin yang mengharuskan kita menurunkan setting grafik ke high terlebih dahulu. Tapi menurut kami efek dari Super Resolution ini kurang kentara kalau dibawa eksplorasi atau battle. Selain karena banyak pergerakan, kami juga mendapati kemasan gambarnya itu belum konsisten. Masih ada sedikit patah-patah di bagian tertentu. Fitur ini baru cocok kalau kita lagi nggak banyak bergerak. Mungkin lebih pas untuk screenshot pemandangan atau mau lihat karakter favorit kita dengan sangat detail. Untuk suhu juga terpantau aman di sini saat kita pakai fitur Super Resolution. Suhu bodi depan dan belakang ada di kisaran 34 derajat Celcius saja. Jadi walaupun bisa meningkatkan kualitas visual, tapi nggak sampai bikin tambah panas. Suhu masih adem-adem aja. Tentu dari kalian ada yang bertanya, bagaimana kalau fitur Super Resolution dan Super Frame Rate dipakai bersamaan? Saat kami coba, ternyata hasilnya nyangkut di 60 fps aja. Ya, kalau melihat hasil pengujian lebih detailnya, kalian bisa lihat aja langsung di tabel pengujian kami berikut ini. Dibaca aja pelan-pelan. Mungkin pause dulu videonya kalau perlu ya. Kami bisa menguji di berbagai kombinasi fitur. Bisa jadi referensi setting mana mungkin yang paling cocok untuk kalian. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini adalah Wuthering Waves. Kita coba di setting quality 60 selama 30 menit. Hasilnya frame rate yang didapat bisa lempeng banget 60 fps dan ini tanpa dikipasin. Untuk suhu ya ini udah mulai anget ya, tapi sekedar anget-anget aja. Titik terpanasnya di 43 derajat Celcius baik di sisi depan maupun sisi belakang. Beban di Wuthering Waves ini memang kelihatannya mungkin lebih tinggi dari Genshin ya, tapi overall masih dalam batas yang sangat aman. Atau mungkin juga karena Wuthering
watering wave-nya memang belum optimal banget sekarang ya. Anyway, tetap aja ya, keren banget ya performanya si Snapdragon 8 Gen 5 ini. Game-game berat seperti Genshin sama watering wave itu dilibas abis sama SoC yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung masuk ke pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini sudah ada iQOO 15R. Langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama kita mau cari tahu seperti biasa kemampuan mikrofonnya. Suara yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kalau untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian gimana? Udah cukup bagus atau belum? Perlu diingat kalau kita ngomongin mikrofon itu hal yang sangat-sangat subjektif ya teman-teman. Tergantung selera dan tergantung kalian dengerinnya pakai speaker apa juga. Kalau menurut saya pribadi, kualitas mikrofonnya itu udah cukup bagus. Suara vokal saya jelas, tapi untuk noise sekitar itu masih terdengar jelas juga. Jadi dia suara sekitar jelas, suara vokal juga jelas. Kita lanjut pengujian kameranya dari kamera depannya terlebih dahulu. Untuk resolusi maksimalnya bisa sampai 4K 60 fps loh di sini. Dan di kondisi pencahayaan yang cukup, menurut kami kualitasnya terbilang sangat baik. Detail dan skin tone bisa ditangkap dengan baik juga. Dari mic range standar aja, langit masih overexpose tapi area wajah masih bisa tertangkap dengan baik. Ini berlaku untuk semua opsi resolusi dan frame rate ya. Lanjut ke stabilisasi videonya, sebetulnya di 4K 30 fps hasil videonya sudah terbilang stabil. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, stabilisasinya masih belum yang super rapi. Kalau di 4K 60 fps, stabilisasinya bisa lebih rapi di sini. Kita lanjut ke kamera utamanya. Untuk resolusinya sama ya, maksimal bisa sampai 4K 60 fps juga. Di kondisi pencahayaan terang, hasilnya tergolong baik di sini. Cuma sedikit catatan, hasilnya menurut kami agak oversharpen nih gambarnya. Jadi gambarnya agak sedikit kasar terlihatnya. Untuk segi warna juga menurut kami agak oversaturated dan ini berlaku di semua resolusi. Dari mic range aman, area terang dan gelap bisa diangkat dengan sangat baik. Stabilisasi tergolong aman, guncangan bisa diredam dengan cukup baik juga. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, sayangnya resolusi maksimalnya cuma sampai 1080p 30 fps nih. Di kondisi terang, surprisingly hasilnya masih terbilang oke lah. Detailnya juga oke dan nggak terlalu terlihat oversharpen di sini. Dari mic range standar aja, di sini kelihatan ya kalau sensor yang dipakai itu beda kelas sama kamera utamanya. Area terang overexpose dan area wajah masih sedikit gelap di sini. Untuk stabilisasi aman, guncangan bisa diredam dengan baik. Lanjut ke bagian pengalaman multikameranya. Sayangnya fitur ini hanya bisa dipakai di 1080p 30 fps nih kalau perekaman video. Untuk transisi perpindahan kameranya cukup cepat di sini. Kalau soal konsistensi sih masih bisa dimaklumi lah ya. Soalnya sensor kamera utama sama ultrawide-nya memang beda kelas di sini. Jadi kita nggak bisa berharap kualitas ultrawide-nya itu bisa setara dengan kamera utamanya. Sama satu catatan lagi, kita masih bisa menemukan audio yang terpotong saat pindah dari kamera utama ke kamera depan atau sebaliknya. Contohnya bisa dilihat berikut ini. Mau coba apakah saat pindah-pindah lensa dari selfie ke kamera belakang itu keputus atau enggak videonya. Kita coba, saya berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Jadi saat vlogging, pastikan kita jeda dulu ngobrolnya saat pindah kamera belakang ke kamera depan atau sebaliknya. Kita lanjut ke bagian low light. Buat kamera depannya atau kamera selfie-nya, kualitasnya udah menurun jauh ya ketimbang kondisi saat terang tadi. Apalagi kalau kita pakai 60 fps, hasilnya jadi lebih gelap. Saran kami sih pakai kamera selfie-nya di kondisi cahaya yang mencukupi aja. Gimana dengan stabilisasinya? Kelihatan ya, di frame rate 30 fps hasilnya belum begitu stabil nih. Gambar masih terlihat goyang dengan jitter yang lumayan terasa. Kalau di 60 fps, efek guncangannya bisa sedikit redam di sini. Lanjut ke kamera utama, masih di karakter yang sama. Video yang dihasilkan terlihat oversharpen. Ini membuat gambarnya jadi terlihat agak kasar ya. Tapi setidaknya gambar masih bisa terlihat terang. Kalau di frame rate 60 fps, gambarnya memang sedikit lebih gelap. Tapi untuk objek dan background masih bisa kelihatan jelas lah di sini. Buat stabilisasi di frame rate 30 fps, gambarnya masih terasa goyang dengan jitter yang cukup terasa. Kalau di 60 fps, videonya bisa terasa lebih rapi. Kita lanjut ke kamera ultrawide. Kalau di kondisi seperti ini, ya lebih kelihatan lagi ya perbedaan kualitas sensornya. Gambarnya udah soft dengan noise yang udah bermunculan juga. Semoga di generasi berikutnya iQOO bisa memberikan upgrade di kamera ultrawide-nya. Saat kita bawa jalan juga lumayan terasa ya jitternya. Saran kami sih pakai kamera ultrawide-nya di kondisi cahaya yang mencukupi aja. Kita lanjut ke bagian autofocusnya. Sayangnya ini cuma bisa di kamera utama ya. Responnya sendiri udah cukup cepat dan akurat. Untuk kamera ultrawide dan selfie-nya itu masih fix fokus. Lanjut ke fotografi di kondisi terang, hasil fotonya terbilang bagus di sini. Detailnya oke dengan warnanya oke juga. Skin tone menurut kami agak sedikit kekuningan sih di sini. Semoga ini bisa diperbaiki lewat software update. Untuk ultrawide gimana? Kan katanya sensornya beda kelas. Tapi kalau buat foto sih ternyata masih lumayan oke ya di kondisi terang seperti ini. Di kondisi low light hasilnya juga masih oke. Fotonya terang dengan detail yang ditangkap dengan baik juga. Kamera ultrawide-nya juga masih bisa diandalkan kalau untuk foto.
Jadi masih aman nih untuk low light seperti ini. Selfie-nya juga masih bisa diandalkan juga ya. Lanjut ke fitur ekstra, kita coba sebagian. Pertama ada slow motion dengan opsi up to 1080p 240 fps. Lumayan nih. Berikutnya kita coba fitur Pro Mode. Fitur ini bisa digunakan baik di kamera utama maupun ultrawide. Untuk selfie masih belum bisa. Di sini kita bisa atur ISO dari 50 sampai 3200 dan shutter speed dari 1/12.000 sampai 32 detik. Lalu di sini juga ada mode RAW kalau dibutuhkan. Dan di sini kita juga bisa mengatur aspek rasionya ya. Lalu berikutnya ada Pro Video Mode. Jadi nggak cuma buat foto, buat video juga bisa. Untuk ISO sama, kita bisa atur dari 50 sampai 3200. Dan untuk pengaturan shutter speed ada sedikit beda nih. Kalau untuk opsi selain 4K 60, kita bisa atur dari 1/1200 sampai 1/4 detik. Kalau di 4K 60 fps, opsi maksimalnya terbatas di 1/8 detik. Di sini kita juga bisa atur resolusi dan frame rate sesuai kebutuhan ya. Bahkan di 1080p kita bisa pakai 240 fps-nya. Berikutnya ada fitur AI 4 Season Portrait. AI 4 Season Portrait ini juga ada nih. Ini fitur turunan khas Vivo sih harusnya ya. Dengan ini kita bisa bikin foto ala 4 musim. Setelah kita jepret foto, fotonya akan diproses oleh AI secara online. Nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Unik ya, daerah Cinangka Depok ini bisa dibikin seolah punya 4 musim nih. Oke, itu tadi pengujian kameranya iQOO 15R. Ada beberapa hal yang menurut kami masih kurang atau perlu diperbaiki lagi nih. Yang pertama itu sensor kamera ultrawide-nya beda kelas dengan kamera utamanya, lumayan jomplang. Semoga ini bisa di-upgrade lah di generasi berikutnya. Lalu hasil videonya cenderung over-sharpen. Kemudian tone warnanya juga masih over-saturated nih untuk kamera utamanya. Semoga bisa dituning lebih oke lagi. Dari segi kelebihannya hasil fotonya oke banget nih. Mau terang mau gelap itu aman. Kalau di ultrawide-nya pun juga masih bisa diandalkan kalau untuk foto. Lalu bisa merekam 4K 60 fps baik kamera utama maupun kamera depannya. Ini juga oke nih. Dan masih ada Pro untuk video di sini. Menurut kami kemampuan kameranya iQOO 15R overall sekedar oke aja. Bukan yang sangat luar biasa, tapi setidaknya udah mencukupi untuk berbagai kebutuhan. Emang sih, brandingannya iQOO ini lebih fokus ke performa. Jadi dilihat aja keterbatasan dan kemampuan kamera ini seperti apa, dan pastikan apakah itu sudah cocok untuk kalian atau belum. Sekian pengujian kameranya iQOO 15R, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, kameranya udah, sekarang kita masuk ke pengujian daya tahan baterainya. Dengan YouTube Local Video Playback 1080p, baterai baru habis setelah nyaris 39 jam, tepatnya 38 jam 50 menit. Menyusahkan ini, karena yang ngetes ya nungguin 38 jam 50 menit tadi. Lalu untuk YouTube streaming 1080p selama 1 jam, baterai hanya berkurang 1% saja. Biasanya sih ini 3-5% ya, ini 1% saja. Swipe TikTok selama 1 jam, baterai berkurang cuma 2% saja. Biasanya 30 menit aja bisa turun 4%. Ini 2% doang ya. Lalu Genshin Impact dengan setting highest 60 fps selama setengah jam, baterai berkurang di hanya 7%. Ini sih luar biasa awet ya, bisa tahan hampir 39 jam, bahkan dipakai streaming YouTube sejam, baterai cuma kurang 1%. Di kelas harganya sejauh ini iQOO 15R ini adalah smartphone dengan baterai paling awet yang pernah kami coba. Luar biasa. Oke, sekarang kita coba chargingnya. Dengan charger bawaan kita dapatkan bahwa dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 30 menit. Sementara dari 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam pas. Terlihat biasa aja ya memang ya. Tapi mengingat kapasitas baterainya itu yang gede banget di 7600 mAh. Kecepatan segini udah tergolong kenceng banget ya. Oke, lanjut lagi untuk Netflix. Dia udah bisa wideband L1 dan dia bisa streaming sampai resolusi Full HD dan ada support HDR10+ serta AV1 juga. Untuk YouTube, kita bisa streaming sampai 4K 60 dan ada support HDR di sini. Untuk haptic feedback di settingan keyboard bawaannya, kami merasa getarannya tuh pelan ya. Bahkan kadang-kadang nggak terasa. Solusinya kita bisa atur aja tingkat getarannya secara manual. Setelah diatur baru tuh terasa getarannya. Kualitas sendiri udah terasa empuk dan nyaman. Enaklah dipakai buat ngetik atau navigasi. Oke, sekarang untuk harganya. Wah, paling penting nih ya. Untuk yang 8256 itu dijual di harga 7.299.000. 12256 di 7.999.000. Sementara yang kami uji yang di 12512 itu di 8.999.000. Ini harga yang teramat sangat menarik sekali menurut kami. Mengingat tahun 2026 ini katanya lagi krisis RAM dan storage. Harga kan harusnya lompat jauh dan yang ini bahkan nggak tembus 9 juta. Nah, dengan performa seperti ini sih sangat-sangat menarik sekali. Oke, selama periode PO di tanggal 25 Februari sampai 5 Maret nanti akan ada promo menarik. Seperti kita bisa mendapatkan free iQOO Buds One E. Lalu ada screen warranty selama 6 bulan. Selain itu ada juga bonus 12 month extended warranty untuk pembelian di masa PO serta di bulan pertama penjualan smartphone ini. Tepatnya mulai dari 6 Maret sampai 1 April 2026. Jadi totalnya kita akan mendapatkan garansi selama 24 bulan kalau belinya dalam periode tersebut
tersebut. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, refresh rate 144 Hz ini baru bisa dirasakan di kondisi tertentu saja. Walaupun demikian menurut kami ya 120 Hz sudah sangat mulus melancar ya untuk penggunaan harian ya. Lalu ada sedikit SKB di beberapa fitur Q2 supercomputing chipnya. Pastikan untuk atur settingannya sesuai dengan preferensi kita ya untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Kemudian kita sedikit berharap kualitas ultrawide-nya bisa ditingkatkan lagi ya untuk generasi berikutnya. Sayang aja nih buat smartphone kelas segini tapi kemampuan ultrawide-nya itu agak kurang aja ya. Lalu yang satu ini tidak ada dukungan untuk eSIM. Ini mungkin perlu diperhatikan buat kalian yang sering traveling. Lalu untuk sisi menariknya, performa Snapdragon 8 Gen 5 di smartphone ini ngebut banget ya. Dan performanya juga stabil saat digeber main game berat. Ya terserah deh kalau pakai terima kelihatannya dia cuma 50%, 60% kestabilannya. Tapi kenyataannya begitu masuk game beneran dia stabil banget. Lalu dia punya opsi RAM yang besar juga sampai 12GB dan storage sampai 512GB. Layarnya AMOLED 144 Hz dengan bezel tipis dan simetris di keempat sisinya. Lalu baterainya juara baterainya nih ya. Walaupun baterainya besar, bodinya tetap bisa dibikin ringkas juga di sini ya. Lalu untuk fingerprint scannernya ini udah pakai ultrasonic. Ini flagship banget. Dan dia juga support bypass charging dan bisa dipakai di berbagai skenario, nggak cuma buat gaming. Paket penjualan juga lengkap, ada screen protector, case sampai charger juga masih disertakan di dalam boxnya. Fitur AI-nya lumayan lengkap, IP ratingnya lengkap banget di IP68 plus, IP69, infrared buster juga ada dan OS-nya itu start dari Android 16 bukan 15. Dan dia dapat jaminan 4 kali Android update plus 4 tahun security update. Ya, iQOO 15R ini kira-kira cocoknya buat siapa ya? Tentunya dia akan cocok untuk siapapun yang mencari smartphone berperforma tinggi dengan form factor yang tidak terlalu besar serta harga yang nggak kelewatan tinggi gitu ya, nggak lewat dari 10 juta. Kelihatan kan performanya dipakai game berat pun nggak bikin smartphone ini kewalahan sama sekali. iQOO memang tidak memperkenalkan ini sebagai smartphone gaming, tapi kemampuan gamingnya mantap ya. Dipadukan dengan desain yang nggak norak sama sekali nih ya, membuatnya tetap cocok di lingkungan profesional sekalipun karena rasanya clean dan elegan aja. Ukurannya yang terbilang ringkas juga membuat smartphone ini nyaman untuk digenggam pakai satu tangan. Kemudian Origin OS 6 di smartphone ini juga punya beragam fitur AI yang lengkap. Terlebih lagi ada fitur Office Kit yang bikin smartphone ini bisa berkolaborasi dengan berbagai perangkat lain termasuk dari device Apple. Jadi kalau ada yang mau menggunakan ini bersama produk-produk Apple kalian, bisa banget. Selain itu yang satunya juga cocok buat yang mencari smartphone dengan daya tahan baterai yang super awet ya. Buat yang banyak aktivitas di luar ya serta jarang ada kesempatan ketemu colokan listrik, harusnya cocok banget sama smartphone ini. Pada akhirnya kalau kalian mencari smartphone yang ukurannya ringkas, performanya tinggi, kemampuan baterainya sangat awet, ini adalah opsi yang paling menarik saat ini.